Screening itu hanya cuma sebuah pertanyaan, misalkan dengan anamnesis screening TBC ternyata mengarah ke TBC, boleh langsung kirim ke Polidots, TB. Bapak Ibu di sini ada yang udah Polidots TB-nya berjalan dari klinik swasta? Saya nggak nanya puskesmas ya. Saya pasti ada. Dari klinik ada yang udah berjalan? Atau memang kebanyakan satu poli saja? Satu poli saja, maksud khusus untuk semuanya, dari mulai batuk pilek, diabetes, hipertensi. Ya, berarti sebenarnya jejaring internalnya sudah berjalan karena dokter yang meriksa pasien umum itu, dokter juga yang memeriksa pasien TB. Tapi kalau di layanan rumah sakit dan puskesmas, karena jejaringnya banyak, jejaring internal banyak, polinya banyak, jadi memang harus bekerja sama satu sama lain. Ada di pasal 12 ayat 1, optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas. Lalu ada, jadi selain pasif intensif itu pasiennya datang Bapak Ibu, poli. Ada juga aktif, ya, aktif. Jadi kalau aktif itu kita yang jemput bola. Jadi nanti mohon izin untuk puskesmas, tim puskesmas mungkin bisa bekerja sama dengan klinik untuk mengadakan screening kesehatan di wilayah Bapak Ibu tempat bekerja. Misalkan di Tanah Abang nanti bekerja sama dari klinik Zesta. Dokter Yun ada dari klinik Zesta. Oh, ada. Dokter nanti izin untuk ikut foto ya dok. Tinggalan tadi ikut foto ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti misalkan dari Puskesmas Tanah Abang bekerja sama dengan klinik Dokter Yun untuk melakukan upaya penemuan kasus TBC secara aktif. Misalkan di Zesta, misalkan di kebun kacang, di RW tertentu, ya. Nah, terus ada pasal 12 ayat 2, itu pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. Ini termasuk jejaring internal. Kalau di Bapak Ibu, jejaring internalnya pasti sudah berjalan. Jadi jejaring itu nanti ada internal dan eksternal. Lalu kewajiban pelaporan, ada pasal 12 ayat 4, pasal 24 ayat 2 tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan. Ya, jadi selain Bapak Ibu nanti menerima pasien TBC, datang nih ke poli Bapak Ibu, datang batuk-batuk, terus ada demam, penurunan berat badan mengarah ke TBC, diperiksa TCM-nya hasilnya positif, itu wajib dimasukkan ke dalam SITB. Ada yang belum memiliki akun SITB? Kayaknya udah semua ya, udah mahir semua ya Bapak Ibu untuk pengaksesan dari akun SITB. Dan itu harus punya akun SITB dan harus dilaporkan di SITB. Ya, misalkan TCM positif, itu kan berarti yang masukin puskesmas ya. Biasanya ke jejaring puskesmas ya yang meriksa. Bapak Ibu ada nggak di sini Bapak Ibu jejaring yang meriksanya bukan di puskesmas? Ada nggak? Nggak ada ya. Periksa TCM-nya nggak ada ya. Semua pasti di puskesmas ya Bapak Ibu. Nah, nanti kan puskesmas yang akan mengisi ke SITB positif atau negatifnya. Cuman setelah misalkan ada hasil positif, berarti harusnya apa? Pengobatan, menulis data kasusnya apa? Ya, jadi itu harus dilaporkan. Jadi bukan dibiarkan begitu saja. Misalkan pasiennya lenyap, diteleponin nggak bisa, ya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Kita diskusi aja kali ya biar nggak ngantuk, soalnya kayaknya udah dari nguap-nguap. Misalkan Bapak Ibu temu pasien nih, ya, positif TBC. Saya maju nggak apa-apa ya? Pasien TBC, nah terus positif. Nah kalau positif, terus Bapak Ibu ngelakuin apa? Pasti menghubungi pasiennya dong, ya. Habis menghubungi pasien, misalkan nggak ada nih pasiennya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dari jejaring, lihat alamat rumahnya, terus habis lihat alamat rumahnya, Bapak Ibu datangin gitu. RT/RW setempat, jadi Bapak Ibu yang langsung hubungin ke RT/RW setempat atau bagaimana? Enggak mungkin ya? Oke, nah inilah fungsinya dari jejaring eksternal. Kita bekerja sama untuk menanggulangi TBC. Jadi dari puskesmas bekerja sama dengan klinik yang sudah MOU TB dengan puskesmas. Ya, jadi nanti tinggal bilang nih sama PJTB-nya, dok, ini ada pasien, dihubungin nggak bisa. Rumahnya kebetulan sesuai dengan wilayahnya, wilayah kita kerja, ada di Tanah Abang nih dok misalkan. Ya udah, nanti dia dokter puskesmas, dokter PJTB-nya yang akan menghubungi lintas sektor RT/RW setempat sampai kelurahan.
sampai Babinsa, sampai Satpol PP datang ke rumahnya, ya. Gitu. Jadi makanya sebelum pengobatan dimulai itu nanti kita akan memberikan inform consent. Inform consent itu persetujuan pasien diobati selama 6 bulan. Jika tidak datang dalam pengobatan, kita akan melakukan jemput bola, kita akan ke rumah dengan nitor pastinya. Jadi daripada malu didatengin sama Satpol PP, tegak-tegak badannya, terus pakai baju seragam gitu, kayaknya kok kayak kriminal banget gitu. Nah daripada gitu mendingan ibu berobat secara teratur, jangan sampai menimbulkan. Jadi itulah fungsinya dari eksternal. Nah ini TBC dalam akreditasi Pasienkes. Ada yang belum akreditasi? Semuanya udah ada akreditasi ya Bapak Ibu? Nah ini ada yang belum ya? Tadi kayaknya ada yang belum. Jadi nanti bisa dilihat lagi dari Permenkes nomor 46 tahun 2015 akreditasi. Akreditasinya bukan akreditasi puskesmas aja ya, di sini bahwa ada klinik Pratama, TPMD dan TPMDG. Yang salah satunya adalah program yang utama adalah program penanggulangan TBC dengan ada indikator mutu nasional yaitu angka keberhasilan pengobatan. Jadi success rate-nya itu harus naik, harus sesuai dengan targetnya. Next. Nah, kasus TBC itu banyak ya, maksudnya bukan cuma kasus TBC yang positif aja gitu. Jadi ada kasus TBC anak, kasus TBC dewasa 1 tahun terakhir, jumlah terduga. Nah, kalau jumlah terduga berarti dilihat dari hasil apa Bapak Ibu? Terduga berarti apa? Screening. Ya, berarti Bapak Ibu datang nih pasien ya. Diduga dulu, diperiksakan PCM dulu. Even itu positif atau negatif itu tetap menjadi kasus terduga. Boleh dilihat di SCTB masing-masing ya nanti. Kan ada kasus terduga, ada pasien TB, SO, TB, RO. Ya di SCTB-nya di pojok kiri atas. Nah, jadi selain jumlah kasus ada jumlah terduga juga, itu menjadi target setiap tahunnya. Ya, targetnya itu bukan pasti ada, bukan begitu, karena kasus TBC itu seperti fenomena iceberg fenomena gunung es. Ya kelihatan dari atasnya cuma sedikit, tapi ternyata di bawahnya banyak. Nah makanya itu ada target setiap tahunnya. Misalkan contohnya di Tanah Abang, ya itu harus bersama dengan TPMD ya, bersama dengan klinik-klinik jejaring, itu harus menemukan dahak suspek pasien TB itu sebanyak 6.000. Itu kalau di awal tahun tuh saya mikirnya sampai pusing gitu, 6.000 dahak dapat dari mana ini 6.000 dahak? Ternyata bisa. Ternyata memang sebanyak itu yang yang terduga TBC. Dan dari 6.000 diharuskan ditargetkan misalkan Tanah Abang 450 yang positif TB. Itu bukan ditargetkan, ternyata pas mau akhir tahun ternyata kasus kita lebih dari 450. Ya, ternyata benar fenomena iceberg itu. Ya. Lalu ada jumlah terdiagnosis klinis, ya. Terdiagnosis klinis itu maksudnya pasien gimana sih kalau terdiagnosis klinis? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kalau puskesmas kayaknya udah. Ibu dari mana Bu?